Ketawa. Dengarkan. Arti hamba Yesus. apa coba? Arti hamba apa? Enggak, saya lagi tidak mau bertanya arti hamba. Ya, hamba itu ya Ya udah, budak, saya ya tanya. pembantu, Budak, ya orang. budak, Hamba itu pembantu. suruhan, pengabdi, apa sih hamba aja Abdullah. ditanya. Kenapa nggak jawab? Abdul. Artinya Palopo. Abdul. Nggak Kenapa penting nggak untuk jawab? dijawab, anak kecil juga tahu, Rian. Kok itu Iya, yang mau dibahas? saya tanya. Anak kecil baru lahir kemarin sore juga tahu. Uni diam dulu, Uni. Kan saya Ya, ngomong saya dengerin, Mas. sama seperti Muhammad. Kok jadi Nabi Muhammad? Iya, sama seperti Muhammad. Dia hamba Allah karena dia membawa firman dari Allah. Yesus sama seperti Nabi Kan begitu. Muhammad. Kan begitu. Iya, biar otaknya kita kepakai gitu loh. Kan begitu. Sama kali pula kau suruh seperti pakai. ya, diam dulu Uni, diam dulu nih. Kayak saya naik di Yonatan Nandar. Lopo itu Ya, bukan makanya siapa Yesus hamba, itu bagaimana disebut- hamba. Diam dulu Yang Uni, ditanya makanya- Bang Palopo, Tuhannya siapa? Iya, Bang. makanya. Kalau kau sudah Iya, akui kalau pengertian- Yesus adalah hamba, yang ditanya Bang Palopo, Tuhannya siapa? Orang ini. Pengertian hamba Tanya ayam, itu jawabannya begitu. gajah. Pengertian hamba itu begitu. Kami nggak nanya definisi hamba. Palopo Yang kami tadi tanya nanya itu tuh, adalah Palopo tadi siapa nanya. Tuhannya. Uni. Yang kami tanya Palopo itu tadi siapa nanya. Tuhannya? Hantu belau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saya sampai ngikik-ngikik dengarnya. Gue bilang lo, udah kita ada pengikutnya lagi si Nabi Luga ini. Ada 3 orang yang ikut di situ. Iya, Luar tapi biasa. memang begini Bunda, kalau dikaji, dia kan di Kristen ini kan main simbol Bunda ya. Simbol burung merpati, Roh Kudus itu dijabarkan sebagai burung merpati. Nah, kalau kita lihat dari simbol pemahaman orang-orang Paganisme, burung merpati ini adalah ibu apa? Putri apa? Dewa kemakmuran. Ya. Dewa kemakmuran itu putri. Iya. Jadi benar juga kan? Iya benar, ada data. Hanya Karena dia bilang, gini "Nggak Bunda, mungkin Maria ibunya kan, gitu kan?" iya.
Karena kalau nggak ada mama, siapa yang mengurus bapak? Sendiri dong. Benar nggak? Jangan sembarang Palopo, bukan kitabmu. Sabar dulu kau Rian. Diam dulu. Begitu. Iya benar. Gimana? Ya, coba jelasin Palopo. Jangan sembarang loh Palopo. Masa saya nih, gini. Saya bukan agama Islam. Saya menjelaskan agama Kristen. Saya menjelaskan agama Islam. Itu boleh nggak? Boleh aja, silakan. Gampang. Boleh. Silakan. Boleh. Saya Silakan. tanya tuh. Oke, saya Nah, tanya. saya yang bertanya, kau yang jawab. Karena kau yang saya menjelaskan tanya, gimana bilang sih? silakan Palopo. Jangan Palopo bilang silakan. Terus dia gimana? Saya kan kau mau menjelaskan Palopo, tentang bilang silakan. dengarkan, Gus. Saya mau tanya. Kalau Dengarkan silakan, dulu. saya mau tanya. Dengarkan dulu. Oke, saya dengar. Kamu kan mau Oke. menjelaskan tentang Islam. Nah, nanti saya Ya. bertanya. Begitupun kalau saya menjelaskan Kristen, kau bertanya, saya menjawab. Gitu loh, karena Papi Gembala Oke, ini di situ menjelaskan sabar ya, nanti dulu. agama Kristen ya. Sabar dulu. Oke. Papi Gembala ini pelayan firman tingkat internasional, itu harus kau paham. Baik, coba kau jelaskan tentang surah Al-Ikhlas. Silakan, apa maksudnya ayat itu? Silakan. Ini kan saya tanya dulu. Kok nanya? Iya kan ya. Kau bagiannya menjelaskan ini gimana sih? Kau kan menjelaskan. Menjelaskan. Dan saya Kau tanya menjelaskan Islam. dulu. Soalnya saya belum ada Al-Quran. Kalau saya ada Al-Quran baru saya tanya Palopo. Santai Kau aja. kalau mau nanya berarti kau tidak mengerti Islam. Sekarang kau mau menjelaskan Islam. Ya kan Silakan. sekarang kan saya belum ada bertanya. Al-Quran. Dah, gini aja. Kau Saya kan kan Kristen nih. belum Oke. ada Al-Quran. Nanti saya ada Al-Quran baru saya Oke, menjelaskan. baik. Sekarang kau Kristen. Saya mau bertanya ini. Saya mau bertanya ya. Dengarkan. Tanya dulu Palopo. Kamu kan Kristen, jadi kau harus Ya saya menjelaskan tanya dengan saya. kan, saya Kristen. Oke. Yang bisa menjelaskan Kristen, Kristen saya saya mau apa tanya. kau? Gimana? Yang bisa menjelaskan Kristen saya atau kamu? Saya. Oke, diam. Saya mau bertanya, nanti kau jelaskan ya. Nah, dengarkan Saya pertanyaan tanya saya. dulu Palopo. Oke. Saya menjelaskan. Ya, oke. Matius 12:15 judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Betul? Iya, tunggu dulu, jangan betul-betul dulu. Karena Lihat. kamu klaim nanti salah Palopo. Oke, lihat, baca di situ Biblemu. Matius 12:15. Apa judul perikopnya di situ? Ya, saya kan ini mau bertanya nih. Silakan. Matius 15. Ya, Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Pertanyaan saya, Pak, siapa Tuhannya di situ? Bukan Kristen ini. Iya, siapa Tuhannya? Ya, Kalau merujuk ke Yesus, ya Tuhan. Tuhan siapa? Kalau merujuk ke Yahweh, dia Tuhan. Hambanya siapa? Penguasa Hamba langit dan siapa? bumi. Hamba siapa? Hamba itu dia ambil rupanya manusia, makanya disebut hamba. Ribet banget sih. Yesus hamba. Coba Bunda Mila, di setel dulu otaknya ini, Bunda Arti Mila. hamba apa? Coba. Arti hamba apa? Saya nggak nanya hamba, saya cuma nanya. Kan kamu nanya hamba. Udah enggak. menjelaskan terus kamu ketawa. Dengarkan. Arti hamba apa coba? Arti Oke. hamba apa? Enggak, saya lagi tidak mau bertanya arti hamba. Ya, hamba itu ya Ya udah, saya budak, tanya. pembantu, Budak, ya orang. budak, Hamba itu pembantu. suruhan, pengabdi, apa sih hambanya Abdullah. ditanya? Kenapa nggak jawab? Abdul. Palopo. Artinya Abdul. Kenapa Penting nggak untuk jawab? dijawab. Anak kecil juga tahu, Rian. Kok itu Iya, yang mau dibahas? saya Anak tanya. kecil baru lahir kemarin sore juga tahu. Kok Uni kamu dia mulu, Uni. Kan saya Dan saya ngomong dengerin. Masa kamu mau merusak peradaban depan saya? Lanjut Papi ya. Kita ngomong sama Palopo di situ ngerocos juga. Gimana? Dengarkan. Hamba artinya adalah Abdul. Dah. Hamba. Artinya Abdul.
Abdul. Nah, Terus? Yesus Terus apa di lagi? situ Yesus hamba Tuhan. Apakah Yesus adalah Abdul? Iya. Kenapa Yesus hamba? Saya tanya. Iya, kenapa Ya, Yesus tahu. hamba? Saya tanya. Ya mana aku tahu. Gimana sih? Nah itu makanya coba kamu jelaskan. nggak tahu. Nah, coba kau jelaskan kenapa Karena Yesus dia- jadi Abdul? Karena dia menjadi manusia. Nah, terus Makanya Tuhannya siapa? disebut hamba. Tuhannya siapa? Kan tadi saya kan jawab. Hmm. Kalau merujuk ke Yesus, dia Tuhan juga. Nah, hambanya Karena siapa? dia keluar dari Bapa. Nah, yang jadi Abdul siapa? Hamba. Yesus karena rupanya manusia. Berarti Tuhan Yesus hamba Nah, Tuhan kalau Yesus. klaim berarti kamu nggak paham terus kamu klaim. Coba Bunda Mila, coba diluruskan dulu otaknya ini Bunda Mila. Kayak gini. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Ngomong Saya sedikit jelaskan. aja. Tenang dulu. Soal hamba Bunda. dulu, soal Bunda. hamba aja. Nanti kau terusin soal hamba. Ya, Bunda, saya Aduh. diam dulu. Bunda diam dulu ya. Nanti di situ jelasin. Sama seperti Muhammad. Nah, kok jadi Nabi Muhammad? Iya, sama seperti Muhammad. Dia hamba Allah. Karena dia membawa firman dari Allah. Yesus sama seperti Nabi Muhammad. Kan begitu. Iya, biar otaknya kita kepakai gitu loh. Kan begitu. Sama Kami pula kau suruh seperti pakai. ya, diam dulu nih. Kayak saya naik di Yonatan Nandar. Yonatan Nandar ini dia Tuhan juga. Bisa turunkan saya di Komal. Kan begitu. Dan aku Itu adalah tuh, roh Komal Tuhan, ini. Tuhan itu. Memang kami memang Tuhan Komal ini dalam arti roh, pemilik, pemelihara. Memang. Nah, masalahnya, Iya. yang ditanya Bang Palopo itu Iya, bukan makanya siapa Yesus hamba, itu bagaimana disebut- hamba. Diam dulu. Yang Uni, ditanya makanya. Bang Palopo Tuhannya siapa? Iya, Bang. makanya. Kalau kau Iya, sudah akui kalau pengertian. Yesus adalah hamba, yang ditanya Bang Palopo Tuhannya siapa? Orang ini. Pengertian memang. hamba Ditanya ayam itu jawabannya begitu. gajah. Pengertian hamba itu begitu. Kami nggak nanya definisi hamba. Palopo tadi tanya itu nanya adalah tuh, Palopo tadi siapa nanya. Tuhannya. Uni. Yang kami tanya Palopo itu tadi siapa nanya. Tuhannya. Hantu belau. Lanjutlah papi ya. Singa. Ya. Aku butuh si Mika kalau Bukan ini Tuhan. ya. Tuhan menurut Uni apa? Tuhan itu bukan bahasa Al-Quran, tapi dipadankan dengan kata ilah alias yang disembah. Aduh, kau diam dulu kalau kau tanya biar aku jawab. Yang disembah itu banyak. Ayam bisa disembah, dildo bisa disembah, hantu belau bisa disembah, kipas bisa disembah. Oke, itu kata Tuhan. Tapi, aduh mak, jangan inilah kalau seandainya. Oke, Aku pelan-pelan ya. lanjut Uni. Lanjut. Tuhan itu artinya yang disembah. Zeus itu Tuhan bagi orang Yunani. Osiris Tuhan bagi orang Mesir kuno. Yesus Tuhan menurut kau Kristen. Ya, Allah bagi kami Tuhan yang disembah. Oke? Nah, itu secara etimologi karena mengambil dari terjemahan ilah, Eloah, ilaha dan Elohim. Tapi kalau secara terminologi, Tuhan yang benar adalah pencipta yang tidak diciptakan, yang berkuasa akan segala sesuatu. Nah, ini merujuk kepada siapa? Allah. Makanya kami itu diperintahkan berkata la ilaha illallah. Tiada sembahan lain itu, tidak ada itu semuanya itu. Karena yang berhak disembah hanya Allah. Nah, sekarang yang ditanya Bang Palopo itu adalah ketika Yesus waktu jadi hamba, yang jadi Tuhan siapa? Dia menghamba kepada siapa? Kok kau jelaskan apa arti hamba? Ya. Ini ditanya mana telingamu? Kau jelaskan. Oh, ini adalah kaki saya. Nggak nyambung. Silakan, Bang Palopo lagi. Mik Palopo mik. Contoh begini, Rian hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Rian? Yesus, Yesus. Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Yahweh. Oh, berarti Yesus punya Tuhan. Tuh kan, kamu framing. Emang begini, kok framing? Gini loh. Kau yang jawab. Gini. Palopo, papi gembala ini Hamba Tuhan. orang Palopo. Kok orang pelupo? Iya kan orang Palopo kan? Udah Iya tadi benar apa sudah. enggak?
Benar apa enggak? Enggak. Palopo Kenapa enggak? hamba Kenapa Tuhan. enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Gini, Palopo Ya hamba kamu kan Tuhan. orang Palopo. Hmm. Orang Palopo. Kalau Masa kamu dia keluar dari Palopo, pasti bilang apa? Oh, orang Palopo datang tuh. Ya kan? Begitu kan? Ih, Iya gimana? Kan begitu. Kan begitu orang nyapa, orang kalau mau nyapa. tahu orang Palopo, kalau nggak tahu Orang nyapa, gimana? orang nyapa. Palopo, papi diam dulu. Kan begitu kan? Yesus ini dia datang dari surga menjadi hamba Tuhan. Makanya di perikop ini Yesus hamba Tuhan karena wujudnya manusia. Yesus hamba Tuhan. Nah, sewaktu Yesus menjadi hamba Tuhan, siapakah Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus. Yahweh. Oke, berarti Yesus punya Tuhan. Iya, rupanya manusia berarti- karena punya Oke, Tuhan. Oke, jadi menurut Rian, Yesus punya Tuhan, yaitu Yahweh, betul? Iya, Oke. Tang Bapak. Antara Yahweh, Kang Bapak. Diam dulu. oke, kita kasih Rifa, tepuk diam tangan. dulu nih. Udah ya. Diam dulu. Oke, udah direkam ini, Pengertian. udah direkam nih. Ya. Jadi menurut Rian sebagai wakil dari Kristen, Yesus punya Tuhan namanya Yahweh. Sudah saya rekam ini. Sepakat? Oke. Oke. Antara Yesus dan Yahweh yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Oke. Tuhan itu ada pengertian, ada dua. Biar saya jelasin. Tadi Nggak kan nanya Rifa udah itu. jelasin. Tadi kan Unu Rifa udah jelasin, tapi Palopo nggak paham. Ya silahkan Uni. Nah, tadi kau bilang. Memang gini Papi Gembala, memang Yesus itu tidak punya Tuhan tapi menuhankan gitu. Menuhankan. Jadi 100% bertuhan, 100% Iya, tidak makanya menuhankan. pengertian menuhankan itu apa sih? Coba. Ya memiliki Tuhan. Iya. Ya udah Iya. Yesus punya Tuhan. Iya. Terus Ya sudah. iya kan Berarti ada Yesus dua punya natur, Tuhan. ada dua natur, Oke. ada dua natur. Oke. Antara Ada dua Yahweh natur. dan Yesus. Uni, coba. Sabar. Sabar dulu, Antara Sia, Yahweh. sabar dulu. Sabar. Ya antara Iya. Yahweh dan Yesus. Gini dulu, yang mana gini yang dulu, Tuhan? gini dulu, Papi. Iya. Gini dulu, Palopo ngerocos terus. Tadi pengertian menuhankan kamu nggak paham. Uni Rifa yang paham. Gimana yang Papi ini ngerocos terus? Ya. Tapi ini dia murid aku, jadi dia harus diajarin sama aku. Dia bahasa aku, dia paham bahasa Kristen, dia agak kurang paham. Makanya kepalanya di tengah-tengah tuh, tengok tuh, udah mulai hilang bulunya kan. Ya sekolah lagi, belajar lagi, Papi. Ya. Oke, saya mau Terus bilang belajar jemaat, saudara gimana Trian. jemaatnya jadi rontok kepalamu kayak Ya, Anda kan kayak sebagai botakmu seorang itu. Kristen. Ya, Begitu. tadi Anda mengatakan Yahweh adalah Tuhannya Yesus. Uni ini paham, tapi Iya. keras kepala. Ya, Kan oke. begitu. Oke. Karena pengertian Tuhan nggak paham juga. Iya, nggak apa-apa. nggak Tuhan, apa-apa. Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar. Oke. Disematkan kepada saya juga boleh. Tapi saya bukan pencipta langit dan bumi. Oh. Nah, kalau pengertian Tuhan kan di situ tahu, tapi nggak paham itu ayat ini. Oke. Gitu. Di kan Oke. di Papi Gembala Yohanes ini harus 1 itu dikasih jelas. bahasa ini. Yohanes. Papi harus tahu. Yesus itu, nih Papi aku tatap mata Bunda Gembala Papi ya, biar Papi pahamnya. Jadi Yesus itu menuhankan Tuhan tapi tidak punya Tuhan, maksudnya 100% bertuhan, 100% tidak bertuhan. Paham? Nggak umum itu. Nggak umum. Kan memang Kristen Kristen kan memang nggak lazim. Nggak umum itu. Yesus Ini- punya Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Tuhannya Tadi kan Yesus. saya bilang Yesus itu ada dua natur. Saya Natur tanya, apa? dia kenapa hidup coba? Ya karena punya napas.
Karena punya napas. punya napas. Ya. Terus Ya udah. udah ini manusia. Berarti Yesus manusia kan? Semua hewan ada napas juga. Oke. Berarti Yesus manusia, betul? Iya, manusia. Bukan Tuhan, bukan Tuhan. Ya, pengertian Tuhan itu dari mana? Papi, itu manusia. Ya, pengertian Tuhan dari mana? Tapi sekali lagi Kayak udah gini Gemala loh, sampaikan ya. kayak gini. Diam dulu, Yesus kayak adalah gini. Tuhan yang Kayak gini. Firman Allah ini Allah bukan. Bukan. Kenapa? Berarti Allah itu nggak sempat ada firman. Halo, Sempat. udah jebak Terus moderator kenapa dia. Tunggu dulu, bukan firman? tunggu Ya, dulu, karena biar bukan saya firman. lawannya. Tunggu dulu, saya ada lawannya. Oke. Ada pertanyaan saya, Pak Pelopo sama Ripa, ya tolong jawab ya. Kenapa berseberangan atau kontradiksi perkataan semut dengan perkataan sapi betina di Al-Quran? Anda ini Kristen Juga Katolik? perkataan gajah. Silakan perbedaannya di mana? Silakan. Iya, kalau perkataan sapi betina di ayat yang lain, Sorry, kita nggak terima Contoh. penghujat ya. Tidak ada, kami tidak menerima perkataan sapi betina ya. Jadi nama surahnya Al-Baqarah, bukan berarti yang bicara sapi betina itu namanya kurang ajar ya. Kita dari tadi itu diskusinya santun. Kita dari tadi tidak menghujat siapapun. Kita mengarahkan teman-teman supaya bahkan kita ketawa dari tadi. Jadi kalau ada orang-orang yang memang sengaja menista Al-Quran, mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan sapi dan perkataan semut, maka itu adalah sebuah penistaan agama ya. Itu kekurangan ajaran dari orang menganut agama Kristen tapi klaimnya agama kasih. Karena Al-Quran itu firman Allah ya, bukan perkataan sapi betina. Tidak ada ceritanya apabila nama surahnya sapi betina maka yang berkata sapi betina. Itu kekurangan ajaran orang Kristen, kekotoran otak dan pikiran orang Kristen yang kecenderungan hatinya ingin menyakiti hati kita umat Islam. Kalau kita biarkan orang-orang seperti ini ada di antara kita, maka kita tidak ada bedanya dengan mereka, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa, kita tidak boleh berada di tempat atau di satu meja dengan orang-orang yang menghujat hak Allah, menghujat Nabi dan menghujat Al-Quran. Kita memberikan tempat kepada saudara kita Kristen yang ingin menyampaikan keilmuannya dan ingin mendapatkan ilmu kita dan mau diskusi dengan kita secara baik-baik, tidak menghujat, karena kita bukan provokator, kita warga negara Indonesia yang ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi para penista agama kita tidak lagi memberikan tempat kalau suasana kita sudah senyaman ini. Lanjut Pak Gembala. Betul. Oke, kita kasih aplaus dulu ya. Jadi tadi sudah sepakat ya, Rian ini Tuhannya dua, betul ya? Tuhan ada dua itu menurut Pak Lopo gimana? Yahweh Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Yahweh pencipta langit dan bumi. Oh, berarti Yesus bukan pencipta langit dan bumi? Coba baca. Iya, Jadi yang mana? coba baca. Oke. Yohanes 1. Oke, antara Yesus dan Yahweh beda atau tidak? Beda. Beda. Siapa yang pencipta langit dan bumi? Yesus atau Yahweh? Tadi saya bilang Yesus itu ada dua natur. Yang menciptakan langit dan bumi Yesus atau Yahweh? Yahweh. Oh, bukan Yesus ya? bukan Yesus menurut Pak Lopo gimana? Biar jangan salah paham lagi. Enggak, kau ini dari dulu udah pintar-pintar ya. Sebagai Ya, jemaat saya di ini. situ nggak paham. Kalau nggak pinter-pinter kita belajar. Kalau orang nggak paham, terus kita mau ngomong apa dia juga nggak mengerti gimana? Oke, coba kau jelaskan Bingung aja kita. deh. Coba kau jelaskan aja. Tadi kan saya bilang Yohanes 1 itu jelas loh. Coba pengertian. Saya tanya nih dari Al-Quranmu ini, Allah itu punya firman nggak? Punya firman. Firman Allah itu berkuasa nggak? Firman Allah berkuasa. Ya, berkuasa nggak?
kok berkuasa? Kuasa yang punya firman. Yang berkuasa Diam yang punya dulu, firman. diam dulu. Ini sama Pak Lopo. Firman Allah itu berkuasa nggak? Firman Allah tidak, karena yang berkuasa itu yang berfirman. Berarti firman itu bukan punya Allah. Jadi nggak berkuasa. Tidak. Terus Berkuasa yang punya firman. Yang gimana? berkuasa yang punya firman, Dul. Duh, parah ini. kenapa kalau Ya, kamu lihat, dengarin dulu. ya yang berkuasa yang berfirman lah. Oh, nih, Firmannya dengerin tidak dulu. berkuasa, tidak berkehendak, bukan esensi, ya, hakikat hidup atau yang apa lah ini. Dengarin dulu. Dengarin dulu. Berarti firman ini bisa dibakar kan? Bisa dibakar. Karena nggak ada Apa masa. ada barangnya? Apa yang mau dibakar? Coba. Bisa firman Allah ini bisa dibakar. Apa yang mau Karena nggak punya dibakar? kuasa. Nggak ada barangnya. Apa lah ini. Ya Al-Quran. Bisa Itu dibakar. hasil Al-Quran itu Ya, hasil Al-Quran. dari Allah berfirman yang Ya dituliskan oleh manusia. Duh, Tapi dia izin tuh nggak Bang, berkuasa. izin Bang Palopo. Berarti dia nggak berkuasa bentar, di dalam bentar. diri Maaf, Allah. Iya, Maju nih, aku saya jawab beli nih. bodrek dulu nih. Aduh, pusing saya kepalanya. Dengar dulu. Naik asam dengarin lambung dulu. saya, asam lambung naik. Asam lambung naik malah. Ya, saya harus masuk karena ini wilayah saya dan saya tidak mau banyak orang salah paham dan saya ingin kamu juga nggak salah paham. Kamu boleh salah paham tentang agamamu, tapi kamu tidak diizinkan. Ini kan saya merujuk, iya, saya kan merujuk ke agamamu supaya Bro, kalau paham kamu sama-sama bicara tentang paham. agamamu, kamu boleh salah paham. Sekali Ini kan ya. dari kan kita ngomong tentang firman La ini. ilaha illallah. Saya lagi ngomong dulu poinnya biar dapat, bro. Ini kan saya tanya, jawab Kalau ya, kamu saya tanya. menjelaskan agama, la ilaha illallah subhanallah ya. Oke, lanjut. Ya sudah, bagaimana mau lanjut kalau lu ngomong terus? Ya saya bilang kan lanjut. Di Komal ini prioritas utama kita tuh edukasi. Entertainer atau hiburan yang kami hadirkan itu adalah bonus untuk Anda yang menonton agar tidak bosan. Maka bercanda pun kami umat Islam kami atur di sini bercandanya, tidak menghujat, tidak merendahkan begitu. Nah, kecuali nanti memang itu menjadi natur yang kilaf dari saudara kami, saya kah, Bang Palopo atau Mikana, Tante Mika. Di sini Rian, tanggung jawab saya sebagai narasumber dan juga akademisi dari agama saya Islam itu meluruskan setiap kesalahpahaman tentang agama saya, itu kewajibannya. Sunnahnya adalah apa? Mengizinkan kamu menjelaskan agamamu supaya orang Islam tahu bagaimana cara kalian berkeyakinan. Itu sunnahnya itu. Dilakukan nggak apa-apa, tapi kami berpahala ketika pantas bersyukur kami kepada Allah, bisa jadi sunnah. Kemudian sorry, nggak bisa dikatakan sunnah, na'udzubillah min dzalik ya. Intinya kami mengikuti Rasulullah dengan cara apa? Tidak zolim kepada kalian lah. Itu tepatnya. Dalilnya adalah kami tidak zolim. Tapi kalau kamu menjelaskan agama saya, kamu tidak berhak kecuali kamu kredibel. Ya. Nah, ketika kamu bilang tadi bahwa apakah firman itu berkuasa? Kami sudah menjawab 3 kali malahan. Tidak, karena yang berkuasa pemilik firman. Lalu kamu bilang, oh berarti Al-Quran itu bisa dibakar. Siapa bilang Al-Quran tidak bisa dibakar? Al-Quran disobek pun bisa, dipijak Sofiatul pun pernah kok. Tapi itu adalah mushaf Al-Quran, makhluk. Yang makhluk yang mananya? Kertasnya makhluk, tintanya makhluk. Tapi kehendak Allah di dalamnya itu adalah sifat Allah, kehendak Allah, dan itu bukan makhluk. Karena itu tidak berbentuk, tidak berwarna, nggak bisa dibakar, karena itu kehendak Allah. Hasil dari Allah memiliki sifat berkehendak, maka muncul kehendak. Tidak diciptakan, karena itu adalah apa yang ada dari diri Allah, sifat Allah lah. Jangan kalian hancurkan akal manusia dengan mengatakan bahwa suara adalah yang bersuara. Jangan rusak pemikiran manusia ketika kalian berkata cahaya adalah matahari. Tidak bisa begitu. Cahaya bukan matahari. Ya, manis itu bukanlah gula. Manis sifatnya gula. Gula adalah esensinya. Manis itu sifatnya. Matahari itu bukanlah sinar. Sinar bukan matahari. Sinar itu apa yang dihasilkan oleh matahari.
Masa begitu saja tidak paham? Jangan rusak akal manusia, jangan buat manusia terpuruk dengan cara menanamkan doktrin yang kalian imani lalu kalian rusak peradaban. Jangan, itu tidak baik. Saya tidak akan izinkan itu. Jelaskan saja imanmu, nggak apa-apa. Ya, imanmu hakmu untuk menjelaskannya dan kami akan menanggapinya. Tapi ketika masuk ke ranah Islam tidak berhak, saudaraku. Karena kami akan berhadapan di hadapan Allah ketika nanti malaikat Allah bertanya, kenapa kami biarkan orang yang tidak pernah mengerti agamanya sendiri menjelaskan agama kami? Saya tidak mau begitu, saya tidak mau ambil bagian. Dan saya juga tidak ada momentum saya mengizinkan penghujat naik untuk memperlihatkan kepada saudara muslim saya ini kelakuan orang Kristen. Habis itu saya turunkan setelah saya ludahi mukanya. Begitu sifat kami ya. Kami ini umat yang diperintahkan untuk adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Rian, jelaskan agamamu, jangan singgung agama kami kecuali kamu berilmu. Atau kalau kamu ingin mengerti agama kami, kamu bertanya saja. Tugasmu dan hakmu hanya bertanya. Kalau tidak mau mengikuti aturan formal ini, silakan turun. It's okay. Lanjut. Oke, saya tanya sifatnya Jadi, Allah. Sifatnya. ya udah, bertanya saja. Sifatnya Allah itu apa aja? Sifat Allah banyak, ada 99 sifat wajib bagi Allah dan ada 20 sifat wajib, ada 2 sifat mustahil. Itu banyak. Coba yang jelaskan. mana emang kamu bahas? Coba Ya jelaskan. panjang lah, masa aku jelaskan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Masa begitu? Terjemahan Beda dengan dulu, Yesus. terjemahan Al-Kabur, Al-Dikubur, Al-Mati, Masa Uni nggak Al-Lapar, paham terjemahan? Al-Ngamu, Al-Ngantu, Saya bukan bangsa Arab. Al-Nenen, Al-Gede, Al-Kecil, Al-Manfus, Al-Marhum. Iya kan gini, saya Terjemahan. banyak yang mau dijelaskan. Saya Terjemahan. sampaikan dulu sifat Allah Baca, itu baca, terjemahannya. baca. Oke, Gak usah saya lah sampaikan Uni, di sini ya. gak usah diperintah-perintah sama dia. Apa enggak usah? Oh iya ya. Dia nggak Benar ngerti, juga ya, nggak saya usah. terima makasih Bunda. Weh, Iya. kok saya jadi budak dia ya? Iya. Sorry Rian, aku bukan budak. Ngapain lo perintah-perintah Untung Bunda Uni, ngingetin. Enak Wah, aja. jangan Iya. mau Belajar lo sifat-sifat bahasa Allah Arab. itu. Ini sorry, aku nggak bukan budakmu, betul juga kata bundaku. Enak aja kau perintah-perintah. Iya. Terima kasih Bunda. Kejar-kejar Aku tidak Bunda. terjebak dengan penjajahan Syrian ini. Oke, nanti saya baca Quranmu ya. Baca. Oke, nanti saya sabar. baca Quranmu. Sabar. Saya netral di sini ya. Saya iklan dulu sebentar ya, host izin ya. Teman-teman di bawah, sabar dulu, sabar. Diam, Teman-teman di bawah 2,5 tolong dibantu di tap-tapnya, macet ini tap-tapnya. Yang hadir yang leporen dong. Dia dikencangkan kopi. Dikencangkan tap-tapnya teman-teman. Ini agak macet ini ya. Lanjut. Ini juga dong, apa namanya, follow-follow. Oh ya, follow dong semua akun di atas ini. Bunda Mila adalah beliau ini, masya Allah, sebagai salah seorang supporting teman-teman apologet ya. Di follow teman-teman semua akun ya. Jadi sekedar Bunda informasi. ke-mute, Bunda. Betul ya. Jadi kalau ada yang mau ke Amrik atau kemana, bolehlah hubungi Bunda Mila ya. Di sana beliau ini, aduh masya Allah, mengenai Bunda ke-mute. transportasi, akomodasi, bolehlah ya. Di follow semua teman-teman 2,5 Boleh ya di minta atas ya. jelasin dong. Sabar Rian, sabar ya. Itu bukan, kalau minta itu yang bagus, minta tolong saya ikut, tapi kalau diperintah-perintah enak aja lu. Untung Bunda Bukan bilang ingetin gue, minta bukan jelasin budak dong. lu. Yaudah, bentar dulu, gue lagi buka kue. Makasih buat kakakku. Terima kasih buat kakakku telah mengirimkan oleh-oleh kepadaku. Barusan aku terima paketnya, masya Allah, makanan ini ya. Ada di sini odol, bakpia patok dan keripik, dan masya Allah kopi juga ada, kopi Aceh. Barakallah kakakku, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kakakku tersayang, kakakku yang ada tinggal di Jakarta. Semoga Allah kembalikan seperti yang Allah janjikan ya. Kalau kita membelanjakan harta kita untuk orang lain, maka akan dikembalikan lebih dari Masya itu. Allah. Dan ini adalah makanan yang akan menjadi cemilan aku supaya aku semakin kuat menghadapi pernyataan Oten. Semoga aku semakin pintar dan cerdas sehingga ini menjadi darah dan daging, dan ketika aku selalu hidup untuk menyampaikan firman Tuhan kembali kepada kakakku yang tercinta, semoga Allah meridhoinya. Ini terima kasih bakpianya, terima kasih kue-kuenya, subhanallah ya. Dan di sini ada juga ini nih, ini namanya odol Aceh guys ya, odol Aceh, atung ketak-ketung. Nah ini dia ya, masya Allah. Oke, baik, kita lanjut. Papi Gembala mau dilanjut dulu atau bagaimana? Lanjut dulu nih, lanjut. Oke. Ya Rian, Rifa, kamu minta Rifa tolong ini. kalau Oke. mau belajar sama aku tuh yang sopan. Bener juga kata Bunda. Untung Bunda Oke. tadi ngingetin aku. Kalau nggak Rifa kejebak aku cerdas sama dan pintar. penjajahan. Tapi kalau saya Perlu kau dengar bilangin, biasanya dikatakan menghujat juga pintar ya. sama orang yang lebih bodoh daripada kita itu bukan pujian.
Tapi dikatakan pintar Bukan, sama orang yang bukan. lebih pintar daripada kita itu baru pujian. Bukan pujian. Pintar itu bisa dikatakan bodoh juga. Bodoh dan Allah. pintar bisa. Udahlah, banyak tadi. Udah bertanya aja. Tadi kan sambil kamu Mbak bilang Tiani, pintar tanya dan aja. cerdas. Bertanya saja, 100% bodoh, 100% pintar pula dibawa-bawa dia. Bertanya saja. Lanjut. Iya, saya tanya sifatnya Allah itu apa? Sifat Allah banyak. Iya, coba jelasin. Enggak mau aku. Kau bacalah sendiri di buku banyak. Orang tanya Asmaul mau Husna. jelasin gimana belanya Allah, pembelian Makanya aku bela Allah. Kok Allah aku bela? Terus coba panggil Allah biar saya jelasin kepada saya. Kalau Unirif enggak ada. Panggil Allah gimana nih? Kau pikir Terus Tuhan itu kamu nggak pembantu bisa kau dipanggil-panggil kayak Tuhan kau. sifat-sifatnya Allah gimana? Lama-lama kurang ajar ini orang memang. Kau suruh Iya, aku panggil terus- Allah. Kau pikir Tuhan kami itu sama seperti Tuhan kau yang bisa disuruh-suruh? Iya, dia bilang sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu apa sih? Sifat Allah itu banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Baca Al-Qudus, terjemahan Maha aja, Suci. terjemahan. Loh, apa urusannya? Kau baca lah, mak capek aku. 99 mau kubacakan, kau pula nyuruh-nyuruh, kau bacalah sendiri. Bukan dua aja, satu aja nggak apa-apa. Tuhanku tidak pernah mati, Al-Hayyum. Tuhanku tidak pernah mati. Dah, itu salah satu yang paling penting. Beda dengan Tuhan kau yang pernah mati. Tuhanku tidak berkelamin. Laisa kamitslihi syai'un. Beda dengan Tuhan kau yang berkelamin dan berwujud manusia. Itu yang paling penting Tadi yang kan harus kau pahami. tadi kan di situ bilang nggak usah terjemahan Tuhan. Pasti rob Turun aja. sekolah, Rob kau pula aja. nyuruh aku. Agak gila aku tengok orang Kristen nih. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Nyuruh-nyuruh dia. Kalau kau mau baca satu buku, aku pula kau suruh. Makasih bunda loh. Kalau Saya tadi baca, aku oke ya. suruh dia. Oke ya. Tapi Oh iya, Unirif kau baca, saya jangan kau dengarkan ke kami, kau baca sendiri kok. Kau pula Dulu, iya, dengarin kalau dulu. kau membaca, kami nggak perlu kau jelaskan. Aku lebih paham daripada kau. Ini agak gila ini orang nih. Kalau kau ingin tahu, kau baca sendiri, kau renungkan nggak bisa sendiri. Ngapain pula kau ngajarin sama jelasin. aku? Nanti saya jelasin. Nanti saya yang kau baca dulu, kau baca dulu, kau baca dulu. Saya baca, nanti saya jelasin. Kau Boleh? baca sendiri, ngapain kau buka mic? Gak normal kau ini Kristen. Orang Kristen ini kenapa kayak gini ya guys? Uni. Mereka bertanya, kita jelaskan. Uni santai Mereka lah, memerintahkan Uni. kita menyuruh membaca, kita nggak mau. Kenapa? Karena kita Kan bukan orang Quranmu. bodoh. Kan Quran Dia juga. kau yang mau membacakan, agak gila ini. Astagfirullah, memang agak gila orang ini. Apa karena mereka ini menyembah Yesus ya? Kau itu kan ingin bertanya, kami menjawab. Tapi ketika kau perintahkan kami tidak bisa ikut karena kami bukan domba, karena kami bukan binatang, kami bukan budakmu kayak Tuhanmu yang bisa disuruh-suruh. Oh, mulai kemana-mana, Nah, kami Uni di sini ini. mengedukasi. Menghujat kemana-mana. Aduh ya Allah. Buktinya Tuhan kau pernah disuruh sama setan memasukkan dirinya ke dalam babi. Tuhan kau ikut. nggak Aduh ya usah Allah. menghujat. Bahkan Tuhanmu ikut ketika dibawa sama roh ke padang gurun. Uni, jangan panas Udahlah juga. kau ini di sini Panas. bertanya aja, bukan memerintah, bertanya. Ya, saya tanya. Enak sekali. Saya tanya, Rob itu disematkan kepada siapa? Rob apa? Rob. Ya Rob apa? Rob Aku juga itu- Rob. Iya, disematkan kepada siapa? Ya Rob apa? Aku juga Rob. Nggak ngerti Rob apa? Dia nggak ngerti Rob. Rob itu pemilik dan pemelihara. Pemilik dan pemelihara apa? kata Tuhan, kata Tuhan. Rob itu Disematkan artinya pemilik kepada dan siapa? pemelihara. Rob itu. Apa? Iya, Tapi ada Rob dua apa? Rob. Rob apa? Disematkan kepada Rob celana Muhammad dalam. juga boleh. Rob Kepada sempak. Allah juga Misalnya boleh. Yesus pemilik sempak, misalnya gitu. Jelasin. Yesus pemilik Nggak, salib, Uni. dia adalah Rob salib. Uni, nggak usah Uni, nggak usah. Nggak usah. Aduh, ini orang Kristen ini berkali-kali ini capek lama-lama. Tadi- Makanya aku tadi ikutin yang nikah naik, ini. yang Rob naik. apa? Kalau kau bertanya, Rob itu disematkan Ada kepada naik siapa? bilang Rob sapi apa dulu? betina. Orang bukan menghujat, orang tanya itu. Kalau Yesus itu betul-betul Rob salib dan Rob sempak karena Kamu pernah ngerocos dia terus. pakai Udah, sempak di udah, koyak, udah. itu fakta. Udah. Kamu Itu pada kok malah malu dia. ngerocos terus. Yesus Udah. itu Yesus Udah. itu bahkan keledai aja Udah. diam dulu Ten. udah. Yesus udah suruh buka mulut. Udah. Nah, ini penghujat teman-teman ya, kita nggak butuh. Rob itu artinya pemilik dan pemelihara. Aku ini juga Rob di komal ini. Makanya segala kuasa telah kuterima dan aku berhak meludahi siapa saja. Nah, kalau ditanya Rob itu disematkan ke siapa? Aku tanya Rob apa dulu? Rob apa? Misal Rob sempak terkoyak, itu Yesus. Rob tiang salib, itu hadis Romawi.
Rob apa? Rob apa dulu? Rob keledai punya orangnya yang disembah, yang Rob keledai itu ada tuh Kurius keledai itu yang diambil Yesus tuh. Rob apa? Lu ganggu orang lagi makan bakpia aja kau. Aku lagi menikmati kehidupan kok. Rob sempak itu kenapa? Karena itu aja yang dimiliki Yesus. Maaf ya Kristen. Kalau kalian mau mengatakan Yesus adalah Rob, aku tahu dia tuh cuman yang milik dia tuh cuman sempak sama jubah dia. Itu pun ya kan Bang Polopo ya. Ada lagi nggak ya kepunyaan Yesus? Nggak ada kayaknya. Kitona sama jubah aja. Ada temuan terbaru sekarang. Ternyata Yesus ini luar biasa unik. Dia punya mujizat itu nafas beracun. Nafas beracun. Itu temuan. Itu temuan ya kemarin ini ya. Tapi next lah itu kita bahas ya. Next. Jadi ternyata Yesus ini luar biasa teman-teman. Dia itu punya napas beracun. Jadi kalau dalam istilah Inggrisnya apa ya? Jigongman barangkali ya. Jigongman ya. Jigongman. Iya. Jadi dari napasnya aja orang bisa metong loh. Hati-hati loh. Betul. Kan kalau dia lagi ngomong orang bisa pingsan. Pantas nggak banyak orang suka sama dia ya. Nggak pernah ketawa, dapatnya beracun. Ya, jadi ini data ya, kita tidak boleh menghujat ya. Coba teman-teman buka di 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 nomor 8 ya teman-teman ya. Bunda Mila, tolong di follow dulu teman-teman ya. Jadi ini rahasia ya, jangan ngomong sama siapa-siapa. Jadi ada di 2 Tesalonika 2 nomor 8. Tesalonika. Di situ. Di situ ini nggak boleh menghujat, ini data ya, ini data teman-teman ya. Begitu aja ini ya, lanjut. Ya, jadi itu bukan penghujatan barusan ketika saya katakan Yesus Rob sempak, karena memang yang setahu saya barang-barang yang betul-betul dimilikinya dari barang pribadinya itu pedang nggak punya, ya, rumah nggak punya, bantal nggak punya, terus ikan goreng minta, keledai itu minta punya orang. Maka yang dipunya dia itu cuman jubah sama sempak atau kitona itu. Maka dia bisa dikatakan pemilik dan pemelihara sempak. Salib itu juga bukan punya dia cuma ditempelin salib. Itu loh, jadi ini bukan penistaan, tapi ini sebuah faktual. Karena rob itu artinya pemilik. Aku rob apa? Banyak. Aku rob buku ini, aku robnya. Lampu ini aku robnya. Aku laptop ini aku robnya. Kipas ini Kak Ina robnya. Waduh, napas dari mulutnya. Ya, jadi nggak boleh ini ya, ini data loh. Aduh ya Allah. Jadi cukup dengan jigongnya, napas mulut. Ini sudah bisa metong orang. Ini rahasia ini ternyata. Aku baru sadar loh. Oh, ini mungkin alasan kenapa orang-orang banyak nggak suka sama dia ya. Karena mulutnya. Oh, tapi masuk akal loh Papi. Waktu dia mengutuk pohon ara itu kan gara-gara omongan sendiri. Mungkin makanya murid-murid kabur. Ya Allah, ampunilah hambamu ya Allah, mereka tidak tahu. Ampunilah kami berdua ya Allah. Kami tidak berniat menertawakan Tuhannya Oten, tapi begitulah yang tertulis. Kami tapi luar biasa memang, luar biasa ya. Jadi cukup sebenarnya mujizat yang tersembunyi ini ngeri teman-teman. Jadi Yesus Yunani ini cukup dia bernapas, metong. Ampuni mereka ya Tuhan, mereka tidak tahu. Oh, ini juga efek samping dia nggak punya istri kali ya. Ya, kalau Nabi kan dia suka siwa ya. Nabiku wangi ya, pada datanya nih, wangi banget nabiku, giginya bersih, siwanya. Kalau Nabi Muhammad berbicara, istrinya pasti pengen deket-deketin hidungnya sama mulutnya dan nyebutnya wangi. Kalau ini murid-muridnya takut.
Napasnya Banyak yang panas di bawah. Padahal teman-teman Kristen ini harus bersyukur kepada teman-teman Muslim, karena teman Muslim ini suka baca Bible gitu. Banyak sebenarnya rahasia. Ini kalian makanya Bible itu jangan diketekin. Asal sakit perut. Kita sapa dulu tamu-tamu kita, sudah banyak ini Papi. Papi, nanti Bunda Gembala mau sholat zuhur dulu, sekitar menyapa dulu. Papi Gembala tolong handle dulu, ya baru kita gantian nanti ya. Kalau nggak nanti Bunda Bila yang maju ya. Oke, kita sapa dulu. Bunda Bila ini pemain cadangan teman-teman ya. Jadi tolong di follow akun Bunda Bila, karena beliau ada pemain cadangan ya. Jadi ketika kami sholat dan makan, Bunda Bila akan membackup kami. Oke, Gary 4513 silakan perkenalkan agamanya apa? Gary. Oke, turun dulu. Nanti kena napas Tuhan bahaya. Edelwis, agamanya apa? Edelwis. Waduh, naik hanya untuk diam. Senon. Oke. Aku mau cuci hidung dulu ya, mengeluarkan setan dalam lubang hidungku yang adalah Tuhannya Oten ya. Jadi izin teman-teman, aku mau sholat zuhur, nanti Papi Gembala akan handle. Karena setan dalam lubang hidung ini harus dikeluarkan, karena itu adalah Tuhannya Oten, karena Tuhan dalam lubang hidungnya Oten. Jadi Tuhannya Oten harus aku keluarkan dulu. Aku mau gitu ya, biar keluar Tuhannya Oten. Karena ternyata dalam kitab Ayub, dalam lubang hidung manusia itu ada Tuhan. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku duduk keluar setan, kamu bersin kesetanan, Tuhan yang berserakan. Jeng jeng jeng. Jadi nanti kita bahas tentang napas Tuhan ini ya, Papi Gembala ya. Siap Umi, siap. Tapi ini mau zuhur juga ya di sini Umi. Oh gitu. Gantian mungkin ya. Oke. Jonathan Nandar monitor dulu, jangan langsung matikan. Ini prolog dulu, closing statement dulu. Nandar monitor, Nana si bolo-bolo si bala-bala si bala sekadar bala-bala. Nandar monitor. Nandar oncom. Monyong, ompong, mau tutup ya. Aman. Kita mau sholat. Oke, nanti Nandar kalau dia mau lanjut, karena kita beda waktu sholat. Aku dan Papi Gembala mau pamit undur diri. Ingat teman-teman, secara filosofi kami ini Power Rangers. Bang Zuma itu Rangers merah. Dia pemimpinnya, Ranger merah. Ranger putih apa Ranger merah pemimpin? Ranger putih dia pemimpin. Terus kemudian Bang Zuma Ranger putih. Kemudian Jonathan Nandar Ranger hitam. Aku jadi anak ranger aja lah. Bunda jadi penasehat ranger. Oke. Kan jadi penasehat kami. Musuh kita Rita Repulsa. Jadi Power Rangers itu namanya Zalgon. Ada namanya si Gordon. Bunda Mila tuh Gordon. Pensupport para Power Rangers. Namanya Gordon dia. Ada itu. Ada Gordon sama yang Ustadz Yusuf PI. Kalau Ustadz Wafi itu Ranger putih. Iya, enggak, kalau Bunda bukan yang ayah-ayahnya. Ayah itu pembantu Bunda. Bunda itu si Gordon yang memberikan perintah-perintah kepada para Power Rangers. Free will, yang memberikan free will semua ya kan, betul ya? Yang memberikan itu. Sang sumber. Allah serem lagi ya. Posisiku ngeri. Enggak apa-apa Bunda. Ya, jadi Bang Zuma itu Ranger merah, Ustadz Wafi itu Ranger putih. Si Kores ini Ranger biru, Bang Palopo ini Bang Palopo tadi Ranger biru, si Jonathan Nandar Ranger hitam, si Kores itu Ranger kuning. Kores bukan, Kores itu Ranger hijau, si Mika Ranger kuning karena dia nggak jelas antara laki dan perempuannya nggak jelas. Aku Ranger pink ya, gitu, paham ya? Sudah paham sampai di sini ya? Jadi kami ini Power Rangers ya. Jadi kami kalau seandainya model ini kalau Bang Faruk itu dia masuk ke bukan Power Rangers lagi, ada satu lagi itu nanti terkelompok lagi dia. Jadi kami sama, kami satu ya. Itu. Oke, saya mau sholat zuhur teman-teman. Ada 3 poin yang ingin saya rumuskan atau closingkan menjadi closing statement kita adalah
Pertama, kita sudah diperlihatkan oleh Allah, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran bahwa mereka itu adalah orang yang selalu berbeda pendapat atau berselisih tentang apa yang mereka perselisihkan. Maka Allah memberikan keputusan kepada kita supaya kita teguh dalam hudalil muttaqin, yaitu Al-Quran ini, supaya kita tidak salah jalan. Nah, jadi kemudian ketika kita sudah melihat sendiri dengan kenyataan kita, faktualnya bahwa ternyata apa yang Allah firmankan itu terbukti, apakah kita tidak bersyukur sebagai orang Islam? Maka dialektikalitas iman ini bukan hanya mengedukasi dan menghibur, tapi harapan saya mengingatkan antum semua agar tidak lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat utama kita, yaitu iman. Ya, pertahankan iman di dalam kolbu, karena itu bisa dipertahankan dengan keistiqomahan dalam beramal soleh. Ya, salah satu kewajiban kita adalah sholat. Yang kedua adalah kemudian kita syahadat, sholat, berzakat, puasa, dan naik haji bila mampu. Dan amalan-amalan sunnah itu bukan hanya sekedar menambahkan keyakinan dan keimanan dan memperkuatnya, tapi juga menambahkan pahala yang dimana kita akan menuainya nanti di yaumil hisab dan di akhirat. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah teman-teman kita Kristen ini secara ciri-ciri adalah kenapa mereka tetap jadi Kristen. Ada 3 yang tidak bisa mereka lakukan. Yang pertama adalah betul-betul jujur, itu sulit sekali. Yang kedua, menyampaikan dengan rasio atau logik, itu sulit sekali, bahkan mungkin cenderung tidak mungkin. Yang ketiga adalah berdiskusi dengan elegan, itu juga sangat tidak mungkin. Rata-rata dari mereka adalah ingin menjajah pikiran kita dengan naik ke komal kita, lalu menginginkan mengatur kita. Nah, itu kenapa mereka Kristen. Pengingkaran mereka itu kita lihat di komal ini, tidak bisa jujur, tidak mau ilmiah, dan ingin menguasai dan dominan, ingin menguasai. Padahal ini komal kita. Nah, ini yang menjadi asbab mereka itu tetap Kristen, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang poin ketiga adalah kami di sini para apologet ini saling bersinergi. Papi Gembala punya metode dan model. Beliau dibenarkan dengan metode dan modelnya. Yonatan Nandar pun begitu, saya pun begitu. Tapi kami adalah satu dalam pengajaran. Kami percaya kepada satu Tuhan, kami takluk kepada satu esensi hukum, yaitu sami'na wa ta'ana kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada pengajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami adalah orang yang mencoba mempraktekkan. Kami berusaha sekuat tenaga dakwahnya dengan apa? Dengan ilmu. Bukan hanya dengan ilmu, dengan kemampuan, yaitu Bunda Mila, dengan hartanya, Bang Palopo, dengan nafsu yang Allah berikan, itu orangnya lucu. Kalau Yonatan Nandar ini dengan apa? Dengan fisiknya, dia bisa menghibur rakyat netizen Oten, dengan wajahnya yang Allah sudah berikan kepadanya. Bahkan netizen Oten hadir ke atas saking keselnya lihat muka dia. Itu juga dakwah. Memancing orang-orang bertanya, itu cara kita baik untuk men-trigger pemikiran mereka. Maka kalau Bunda Bang Yonatan Nandar berdakwah dengan penampilannya, dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dia sepaket. Begitu juga dengan Papi Gembala, dengan tampilannya yang ramah, dengan akhlaknya, dengan ilmunya, satu paket. Saya juga gitu, dengan wajah saya yang manis, dengan ilmu saya, dengan ketegasan saya, itu satu paket. Bunda Mila dengan harta beliau, dengan ilmu yang walaupun beliau mungkin dapat beberapa, langsung beliau sampaikan. Artinya sama dengan ilmu kita, kapasitas kita, dengan posisi beliau, maka itu diizinkan. Masya Allah. Ini satu lagi ini, saudara kita Bapak Indra, salah satu Indra, makasih. Oh, bukan kontributor saya. Dan ya saya tidak bilang donatur ya. Oh iya. Oke. Jadi kita bilangnya beliau-beliau ini kontributor. Apa maksudnya? Mereka berkontribusi dengan kemampuannya. Mereka mampu kirim uang, kirim paus, kirim kereta, kirim. Mutihin gigi juga kita kontribusi. Apa? Mutihin gigi juga kontribusi. Nah, ya, Dokter Ardila juga memutihkan giginya, berkontribusi membuat si Robert Lele semakin kesel sama Nandar karena semakin ganteng. Gitu. Jadi inilah kita umat Islam. Dalam surah Al-Anbiya ayat 92, apa kata Allah? Wa ummatukum umatawahid. Kita ini umat yang satu. Bunda Bila di Amerika, bila support sistem kita. Bang Polopo di tempatnya, bila support sistem kita, menghibur kita. Teman Kristen yang dikejar-kejar utang pinjol gitu. Sekarang ini ya Bun, berapa ribu orang yang follow cuma 100 sekian, berarti lainnya Oten.
ini ya. Ya, jangan sampai Oten teman-teman ya. terduga oten ya. Di follow Bunda Mila, di follow teman-teman. Oten itu. Gini Bunda, bisa jadi gini Bunda, bisa jadi yang menonton ini sudah follow Bunda gitu, Ya. bisa jadi gitu, bukan orang baru, Bercanda, tapi bercanda, memang Iwan bisa Villa jadi ya, memang bercanda. mereka sudah Kalian tuh ya setia. bercanda teman-teman, itu bercanda kan bisa jadi. Kalau tuduhan itu kan kamu oten baru, tapi kalau bisa jadi itu dugaan itu biasa ya, kalau enggak alhamdulillah dong. Tapi ada baiknya di follow kalau belum follow ya, bisa jadi yang nonton ini juga sudah memfollow semua, wallahu a'lam bishawab. Karena Bunda Mila ini followernya sendiri sudah mencapai 50.000. 52 Kak Bunda, jadi bisa jadi yang mereka itu sudah memfollow dari awal. Tapi ini Uni, aku kan istilahnya bukannya apologet kayak Uni gitu. Jadi PT-PT aku tuh lebih menyenangkan yang ya bergembira ria atau mungkin ngeliat-ngeliat ini. Tapi itu semua tuh ada manfaatnya loh. One day someday kalau aku ajak Ada, ke gereja, ada apa itu kan. Nah itu biar kebaca di dunia ini. Sekarang udah mulai melintas nih dengan follower yang banyak. Kan kalian juga yang Iya. untung nanti. Ada manfaat besarnya Bunda dengan Bunda memperlihatkan apa yang Bunda nikmati itu bukan ini, karena Bunda menunjukkan bahwa ketika Tuhannya adalah Allah, maka kenikmatan di dunia bisa dicapai dan nikmat surga juga bisa didapat. Artinya Bunda sedang bersyukur memperlihatkan kepada kami orang-orang yang oten-oten ini, lihat nih, karena kami umat Islam maka hidup kami bahagia dan tenang. It's okay, nggak apa-apa. Niatkan karena Allah. Maksudnya kita itu memperlihatkan kemuliaan kita tuh bukan kemuliaan kita fokusnya, tapi kemuliaan Allah. Contoh kayak aku nih, aku pamer, jaket aku nih harganya tuh 2 juta. Misal nih, bukan berarti aku menyombongkan diri karena aku dikasih orang. Artinya apa? Beginilah kalau kami umat Islam. Kalau kami berjuang karena Allah, lihat nih, saking 2 juta harganya, labelnya aja aku copot nih. Bunda, aku nggak mau labelnya copot karena harganya 2 juta. Kenapa begitu? Supaya orang melihat kalau kita itu hidup untuk Allah, dunia menjadi budak kita, bukan kita jadi budak dunia. Maka ketika aku tidak punya uang beli jaket 2 juta, Bunda Ike belikan ini. Gitu semuanya. Ketika aku tidak mampu beli makan, ternyata dibelikan sama saudaraku Uca. Itu kemarin aku dikirim uang sama adikku Ca ya, Ca, akun Ca itu kalian tahu. Apa katanya? Uni kan aku pengen lihat Uni gendut. Uni katanya, aku pengen Uni suaranya soundcardnya keras kayak Papi Gembala dan kayak Bang Yonatan Nandar. Uni kayaknya nggak punya soundcard. Ada Dinda kemarin soundcard tapi dikasih ke orang lain. Ya udah aku kirim uang 2 juta katanya. Dikirimlah uang 2 juta oleh adikku bernama Ca kemarin. Aku bilang, Ca, soundcard harganya 500.000. Uni kembaliin 1.500.000. Gimana nih sisa 1.500.000? Untuk Uni aja katanya. Subhanallah, makanya kami bukan membanggakan, kami nggak pamer, tapi kami ingin menunjukkan betapa Allah itu memberikan rezeki dari pintu-pintu yang kita tidak sangka-sangka. Kalau niat kita karena Allah, tapi kalau kita minta, kita berharap sama Bunda Maaf Mila. lahir batin ya di atas gunung ini Uni. Kalau ada Iya, kalau siap, putus, maaf lahir batin ya, udah selesai. Nah, lanjut aja. Siap. Jadi kalau seandainya kita, misal nih, saya mentang-mentang Bunda Mila adalah kontributor. Saya berharap sama Bunda Mila deh, nanti aku nggak punya jaket. Nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Manusia itu tempat kecewa. Allah lah yang tidak akan pernah mengecewakan hamba. Maka berdoanya kepada Allah. Nanti ketika berdoa kepada Allah, Allah gerakkan hati Bunda Mila. Waduh, si Uni nih, atau Bang Palopo nih, atau Yonatan Nandar nih, wah si Yonatan Nandar giginya kuning nih. Aku ini kan Allah yang gerakkan. Atau Yonatan Nandar nggak ada rak buku nih, kata Bunda Mila. Aku kasihan sama dia kesusahan, rumahnya berantakan. Nandar itu berapa harga rak buku? Kemarin kan gitu. Atau apa gitu, dibantu. Itu Allah, tidak mungkin Bunda Mila ini dari Amerika. Udah, rak bukunya udah. Tidak mungkin. Rak bukunya sudah. Iya, makanya itu kan antum itu kan digerakkan hatinya Bunda Mila, itu Allah yang menggerakkan. Kalau Allah tidak berkehendak emang antum dapat? Enggak. Mana ada Bunda Mila, semua apologet beliau ini kan beliau tergerak melihat antum. Kenapa? Karena antum bisa jadi berdakwah ini karena Allah. Begitu juga dengan Papi Gembala. Ada tiba-tiba orang lihat, Papi Gembala rambutnya udah nggak ada, belikanlah uang penumbuh rambut, ya kan, biar nggak diejek oten. Dikirimlah 5 juta. Ya itu bukan karena Papi Gembalanya, tapi karena Allah yang menggerakkan. Karena bisa jadi Papi Gembala berdakwanya karena Allah. Gitu. Itu kenapa aku punya jaket yang harganya 2 juta.
buat aku ini hal yang luar biasa, buat orang mah biasa ya, karena aku bukan orang yang cinta dengan beren. Tapi ya inilah membuktikan bahwa tidak perlu aku harus cari uang mati-matian. Kalau memang aku mencari keridho Allah, maka Allah yang antarkan kepada aku melalui tangannya Bunda Ike dan tangannya Bunda Mila. Begitu saudaraku. Mari kita doakan. Sebetulnya Bapak Indra nih, Bapak Indra dari tadi give artinya apa? Kita itu tidak Makasih dari Bang diri Indra, upaya kita. makasih. Oh bukan saya. Bukan. Pak Indra, makasih Pak Indra. Pak Indra jangan bikin otak kejang-kejang. Pak Indra ini pagi-pagi sudah dikasih bunga. Iya. Jadi nggak enak. Abah Oh, Indra. bukan. Iya, lanjut. Abah Indra. Abah Indra gitu bikin Oten makin sakit hati. Udahlah tuannya babak belur, mereka babak belur. Nggak, Jadi lucunya jangan, gini Oni, teman-teman. lucunya gini. Apa tuh? Ada saudara kita Muslim yang ngasih, di bawah yang panas, ngasih juga kagak. Ini agak lain memang Oten. Oh, itu nggak bisa. Saudara-saudara Muslim yang panas melihat Papi Gembala, Uni Rifa, Yonatan Nandar ditaburi oleh gift, artinya kalian harus berwudu ya. Oke, begitu. Terima kasih banyak buat Bapak Terima Abah kasih Indra. Kami banyak panggilnya Pak Abah Indra, ya. Masya Allah. Ya, Papi Gembala Ya, Bah. ambil alih sama Yonatan Nandar, lanjutkan dulu karena aku mau sholat dulu. Aku mute, aku matikan. Kalau Yonatan Nandar matikan silakan, kalau lanjut silakan. Aku tetap standby di sini. Silakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Lanjut. oke ya, izin ya akhi ya. Kayaknya saya Lanjut, juga Pak. mau zuhur juga di sini akhi. Oh alah gitu. Nanti gantian ya. Gua handle dulu. Ini aku 1 jam lagi zuhurnya. Oh gitu, berarti Lu kok aja, mute lu aja aja dulu yang ya. Gua mute tampil. dulu, stay tune boleh nggak? Iya. Boleh stay tune. Lu Nah, aja tapi yang tapi kita mute. Setelah aku selesai nanti gantian ya. Ya Iya, kita ini- maju lagi. Ya, oke Ya, gantian stay kita tune aja. rolling. Iya, iya. Rolling. Soalnya ini ada pembahasan baru ini Bang Jonathan, ini masalah jigong ini loh, perlu kita bahas secara mendalam ini. Lanjut. boleh. Saya stay tune dulu ya. Siap. Oke Bang. Si. Sabar ya guys ya. Aku gantiin dulu guys. Kenapa nih? Oh iya. Yes. Sorry. Sabar guys. Oh iya. Oke. 1 2 dicoba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es kelapa. Halo Muslim Kristen. Halo. Masalah naik kayaknya. Kalau sama saya wajib on cam ya, kecuali sama narasumber yang lain tidak harus on cam. Kalau sama saya wajib on cam. No excuse. Tidak ada alasan. Wajib on cam. Ini naik tapi kok nggak ada suaranya ya, saya. Kok nggak ada gambarnya nih? Kena report kah? Halo bang, kok nggak ada gambarnya nih? Gimana sih? Guys, ada gambarnya nggak guys? Kok di sini nggak ada? Tempatku ini kok nggak ada ya? Aduh, kok nggak ada gambarnya nih? WiFi aman. Es kenapa muda? Kok nggak ada gambarnya ini? Kenapa di report nih? Tap layar guys. Ada orang naik, pas dinaikin dia nggak ada gambarnya. Nggak ada, sumpah. Iya, nggak ada, sumpah. Kenapa ya? Tuh, ini udah aku naikin, tapi kok nggak ada gambarnya. Coba. Nah, ini ada nih. Halo, brother. On cam, brother. Assalamualaikum. Silakan, Muslim Kristen wajib on cam. Muslim Kristen wajib on cam. Waalaikumsalam. Silakan. Iftahul kamera ahi. Terima kasih. Naam. Baik. Sahih. Iftahul kamera ahi. Di sini wajib on cam. Kalau nggak on cam turun. Baik On Ahi. cam. Saya juga ini sedang mencari bagaimana cara on camnya. Di ini. Mohon waktu sebentar. Nah, dibukakan. Silakan. Ya. Sudah saya undang. Diterima. Masya Allah. Nah, Masya Allah. begini, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Kabar saudaraku? Kabar baik, bi khair, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah saudaraku. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih. Ini hanya barusan saya mohon maaf jika kehadiran saya di Komal ini sedikit mengganggu, tapi tadi waktu saudaraku sedang mencoba untuk menaikkan
permintaan mungkin dari netizen di bawah, sedikit ada kendala saya lihat, maksudnya sempat mengutarakan bahwa sudah menerima tamu yang ingin masuk tapi tidak ada gambarnya. Saya pikir saya coba deh bagaimana, apa ada kesalahan teknis atau bagaimana. Jadi kalau memang saya bisa diterima dengan baik, bisa berkomunikasi seperti ini, bahkan bisa berbicara face to face walaupun hanya lewat video, berarti secara teknis alhamdulillah mungkin tidak ada masalah, saudaraku. Jadi kalau mau dilanjutkan lagi dengan Komal yang sesuai dengan tema, kita membicarakan insya Allah dalam niat bersilaturahmi. Semoga Komal saudaraku muslim semua dan bisa menjadi saksi bahwa mudah-mudahan ini menjadi sebuah perjuangan saudaraku, terutama Bang Yonatan di dalam syiarnya. Saya mendukung 100%, insya Allah kami siap berada di barisan. Ya, terima kasih Ahi. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih. Tanyakan, tidak ada. Terima kasih banyak. Salam saja buat semua saudara-saudara kami. Baik. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jas yang sudah naik hanya untuk memastikan. Ya, tadi beberapa orang saya naikin tapi nggak ada gambar dan nggak ada suaranya. Nah, jadi Pak Jasdin ini memiliki kebaikan untuk memastikan apakah saya akun saya ini error atau bagaimana. Ternyata tidak ya. Mungkin yang lain naik tapi kemudian menarik undangannya. Nah, ini juga bisa on cam, brother Chris Evan. Ya, Silakan brother. ya. Di sini Selamat wajib pagi. on cam. Ya, silakan on cam dulu baru bernarasi. Oh ya sudah, saya pakemnya tidak on cam ya, terima Ya kasih. sudah, kalau nggak on cam mohon maaf turun. Kalau saya nggak bisa berdebat dengan orang yang close cam, ya mungkin tipikal saya debatnya on cam atau diskusinya on cam. Kecuali misalnya ada orang Kristen, Bang Nandar, aku belum bisa on cam. Ya kenapa? Aku sudah terguncang, aku mau masuk Islam, mau bertobat menerima kebenaran Islam, baru nggak on cam nggak apa-apa. Tapi kalau hanya diskusi, sorry ya, saya tipikalnya tidak mau diskusi close cam. Kalau on cam boleh, kalau saya, tapi saya tidak memaksakan cara saya, metode saya untuk orang lain, hanya untuk diri saya sendiri. Kenapa on cam? Untuk meminimalisir segala macam penghujatan. Yang on cam aja menghujat, apalagi tidak on cam. Karena nama-nama di TikTok ini banyaknya nama-nama samaran. Begitu ya. Saya di sini juga sebagai backup karena narasumber kita sedang sholat ya. Jadi saya hanya sementara, hanya menggantikan beberapa yang teman kita yang sedang sholat. Oke. Ternyata yang naik muslim semua. Oten gak ada yang berani. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kita prioritaskan yang Kristen ya. Kalau yang muslim di bawah dia dulu. Kecuali kalau mau menyampaikan sesuatu hal yang urgent gitu. Yesus bukanlah Allah. Jadi di sini ada kesalahpahaman orang-orang Kristen. Pertama, mereka menjiplak kata Allah. Padahal Allah menurut kamus Al-Munzid, karangan seorang pendeta yang bisa bahasa Arab ya, Louis Ma'luf Al-Yashu'i, mengatakan bahwa Allah itu adalah nama pribadi, bukan nama gelar. Sebetulnya mereka salah paham tentang ini. Harusnya bukan Yesus adalah Allah, tapi Yesus adalah ilah harusnya. Menurut keyakinan mereka harusnya pakai ilah kalau mau menjiplak bahasa Arab. Kalau kita cari dalam sejarah dunia muka bumi ini, orang Kristen manapun tidak mungkin dan tidak akan sanggup membuktikan kalau Yesus adalah Allah. Tidak ada.
Kalau Yesus adalah nabi, ada ayatnya Matius 21 nomor 11. Orang-orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kalau Yesus adalah hamba Allah, ada tadi ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Papi Gembala, ya, ada sebuah perikop kalau Yesus adalah hamba Allah, itu ada. Bukan hanya perikop, kalau kita lihat KPR 3:13 itu disebutkan Yesus adalah hambanya Allah, ada ayatnya. Yesus hamba Allah, ada ayatnya. Yesus nabi Allah, ada ayatnya. Yesus utusan Allah, ada ayatnya. Yohanes 17 ayat ke-8, Yohanes 17 ayat ke-3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah, dan Yesus Kristus adalah utusan Allah. Jadi kalau Yesus adalah utusan, ada. Yesus adalah nabi, ada. Yesus adalah hamba, ada. Tapi kalau Yesus adalah Allah, itu tidak pernah ada. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah. Allah memberikan dunia kepada siapapun yang dikehendakinya. Tidak heran kalau ada orang kafir kaya, tidak heran kalau ada orang kafir ganteng dan cantik, karena Allah memberikan dunia kepada siapapun yang dikehendakinya. Tetapi Allah memberikan Islam hanya kepada orang-orang yang dicintainya saja. Artinya, kalau Anda seorang muslim, berarti Anda dicintai oleh Allah. Kalau Anda sudah dicintai Allah, jangan mengkhianati cintanya. Masya Allah, tabarakallah. Jangan mengkhianati cintanya dengan berpegang kepada agama yang benar ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali matimu di dalam keadaan sebagai orang yang beragama Islam. Kenapa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apa kata Allah? Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka agama itu sekali-kali tidak akan diterima, dan di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang termasuk yang merugi, yang masuk neraka jahanam. Jadi kalau kita menjadi seorang muslim, mau apapun jabatannya ditawari, mau apapun cantiknya wanita, gantengnya laki-laki, ingat, jangan kau hianati cintanya, menukar Islam dengan kekafiran. Karena Allah sudah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nah, salah satu bentuk kalau Yesus adalah bukan Allah, teman-teman coba perhatikan. Kita dengan orang Yahudi pernah nggak berdebat? Hampir tidak pernah. Kenapa? Karena Tuhan Yahudi itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Cuma perbedaannya mereka tidak mengakui Yesus nabi, tidak mengakui Nabi Muhammad nabi. Itu perbedaan antara kita dengan orang Yahudi. Kenapa Kristen dan Islam itu berdebat senantiasa? Karena mereka mencomot kata Allah. Coba orang Kristen di Indonesia menggunakan kata Theos, menggunakan kata Elohim, menggunakan kata Yeshua. Itu dapat diminimalisir, tidak segencar sekarang. Jadi jangan salahkan kita kalau kita berdebat dengan mereka, karena mereka lah yang memulai menjiplak, mencaplok istilah-istilah Islam yang ada di dalam Bible, yang dicatut dari Quran dan dicatut di dalam hadis dan catut di dalam bahasa Arab. Sebetulnya kalau ada pengakuan dari Ibunda Maria kalau Yesus adalah Allah, itu sebenarnya udah nggak ada perdebatan lagi. Minimal pengakuan dari Bunda Maria, wahai manusia, inilah anakku adalah Tuhanku. Udah beres, sudah. Kita mau diskusi apa lagi? Ya. Kalau ada pengakuan Bunda Maria, wahai manusia, inilah anakku adalah Kholik langit dan bumi, pasti nggak ada lagi tuh yang berdebat. Oh, sudah ada jelas dalilnya di ibundanya. Ini kenapa? Coba kalian cari di dalam Bible, dalam Perjanjian Baru, ada nggak sepatah kata dari Bunda Maria tentang status Yesus sebagai Allah? Nggak ada. Status Yesus hanya sebatas hamba dan utusan, nggak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Tidak ada dalil dari Bunda Maria kalau Yesus adalah Allah, itu tidak pernah ada.
Makanya pendeta Yonatan Purnomo mengatakan orang Islam kalau berdebat dengan para pendeta bubuk. Kenapa? Bukan karena kita pintar, tapi karena agamanya dibangun atas landasan yang sangat rapuh. Coba, ada nggak yang sanggup membuktikan kepada saya kalau Yesus adalah Allah? Bubuk. Tidak ada dan tidak akan sanggup membuktikan kepada saya kalau Yesus adalah Allah. Tidak ada dalil dan rujukan ayatnya. Ya, cari debater Kristen yang paling hebat. Yuk kita berdiskusi. Betulkah Yesus adalah Allah? Tidak pernah ada. Ya, cari pendetamu, cari pastormu, cari uskupmu, cari parokimu. Kalian kadang, saya lebih hebat daripada orang-orang Kristen. Ada orang Kristen naik, coba baca pengakuan iman rasuli, nggak paham pengakuan iman rasuli. Kalau gua mah doa Bapa kami hafal, pengakuan iman rasuli Katolik Protestan gua hafal, ya 9 buah roh gua hafal. Contoh nih ya, saya akan bacakan pengakuan iman rasuli, ya versi yang saya ketahui. Oh ala kadala semar badrana ya. Mereka nggak paham, padahal di dalam pengakuan iman rasuli saja sudah tampak jelas siapa Tuhan Holik langit dan bumi. Dalam pengakuan iman rasuli dikatakan begini, aku percaya kepada Allah Bapa Holik langit dan bumi. Itu pengakuan iman rasuli Katolik maupun Protestan. Aku percaya kepada Allah Bapa Holik langit dan bumi, Holik pencipta langit dan bumi, dan kepada anaknya. Dan itu kan konjungsi penghubung antara partikel satu dengan partikel yang kedua berbeda. Contoh, saya makan gorengan dan bubur pisang, misalkan. Itu dua partikel yang berbeda, dua objek yang berbeda. Saya makan gorengan dan minum es jeruk. Itu dua oknum, dua pribadi, dua objek yang berbeda. Sama di dalam pengakuan iman rasuli saja sangat jelas. Orang Kristen jarang yang hafal. Memang tidak semua denominasi Kristen menggunakan pengakuan iman rasuli, tapi pada umumnya Protestan itu mengakui dan mengucapkannya. Aku percaya pada Allah Bapa Holik langit dan bumi, dan kepada anaknya yang tunggal, ya, dan kepada anak yang tunggal, Tuhan kita. Dalam terjemahannya ditulis Tuhan kita, yang dilahirkan yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh darah Maria, yang menderita pada pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati, dan dikuburkan, bangkit hari ketiga. Orang Kristen pengakuan iman rasuli saja nggak becus. Waktu saya guru sekolah minggu, Bang Nandar jangan bohong, guru sekolah minggu, tanya si Tasya, saksi nyatanya masih hidup. Saya dulu di gereja Mesianik, tanya si Tasya, bener nggak saya satu gereja dengan si Tasya? Bener. Makanya waktu saya ngajarin anak-anak sekolah minggu, itu saya menguasai lagunya itu. Anak-anak, ayo kesini. Bang Nandar masa lebay kayak gitu? Ya kita kalau sama anak-anak kecil kan nggak mungkin kita, anak-anak ayo kita nyanyi, kan nggak mungkin, harus improvisasi. Anak-anak, ayo kita nyanyi yuk, ayo. Nyanyi apa kakak? 9 buah roh. Orang Kristen pendeta aja gak hafal 9 roh. Gua yang muslim hafal. Apa itu kakak 9 buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Onye. Itulah 9 buah roh. Ceder. Kristen mana paham ini? Bang Nandar dulu murtad atau dulunya Kristen? Jadi saya belajar Kristen itu dari sumbernya langsung. Saya belajar ke gereja Tiberias, dikasih minyak urapan. Ini minyak urapan. Saya belajar ke gereja Mormon, disadorkan Tuhan itu 3. Jadi teman-teman, saya itu pernah masuk ke gereja Mormon. Ya, kesaksian terakhir dari gereja orang-orang kudus zaman akhir.
Itu gereja Mormon. Kalau gereja Mormon itu Tuhannya bukan satu, Bang Palopo. Kalau gereja Mormon itu Tuhannya itu adalah 3. Saya sodorkan Markus 12 ayat ke-29. Apa di situ dikatakan? Ya. Inilah hukum yang terutama, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya bilang nih, ini Tuhan Esa. Iya, Esa itu adalah tujuan, Tuhan kita itu 3. Jadi kalau menurut gereja Mormon, Tuhannya Kristen itu 3 biji. Yahweh, Yesus, dan Roh Kudus. Itu menurut Mormon. Kalau saksi Yehova beda lagi. Kalau saksi Yehova mengatakan Yesus adalah ciptaan Allah. Bayangkan, ya. Jadi saya belajar Kristen itu bukan dari katanya. Saya langsung ke gereja, masuk saya. Tanya si Tasya kalau nggak percaya. Bahkan saya lebih aktif ke gereja daripada orang Kristen. Bang Nandar, kok boleh masuk gereja? Lah kan inspirasi gua kan Paulus. Maksud Bang Nandar gimana? Ya inspirasi gua Paulus. Si Paulus ketika masuk ke golongan orang Yahudi, aku seperti orang ahli Taurat. Dia masuk ke orang Romawi, maka aku seperti orang Romawi. Nah, jadi aku tuh menyamar seperti Paulus. Karena yang inspirasiku dalam hal penyamaran itu Paulus. Karena kalau hal penyamaran itu Paulus nomor 1. Makanya aku menyamar seperti Paulus. Wala kadala semar badranaya. Itu paling efektif kalau kita nyamar. Karena inspirasi saya adalah Paulus di dalam hal menyamar dan menyamar. Kenapa? Karena Paulus itu adalah hal yang paling ahli di dalam menipu. Di mana ayatnya saya nggak mau bohong. Ini ayat yang tertulis dalam Bible kalau Rasul Paulus itu adalah penipu ulung. Saya nggak menghina, ada ayatnya. Di mana ayatnya? 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 nomor 16, ya. Saya bacakan ayatnya. Kemana Bang Palopo nih? Woi, kabur. Bang Palopo kabur. Teman-teman kita lihat ini. Rifa. Woi. Waduh, si Rifa nih kabur nih. Kena. Naik pakai akun lagi, Bang. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Saya kasih sayembara, kalau kalian mampu menemukan original teks dari kamu katakan, saya hapus akun ini. Ingat teman-teman, Bang Palopo pakai akun lain. Saya kasih sayembara, kalau kalian mampu menunjukkan original teks dari tanda strip yang panjang ini, kamu katakan, saya hapus akun TikTok saya ini. Ya, ternyata ini tidak pernah ada di dalam bahasa Yunaninya. Artinya ini adalah tambahan. Kalau tambahan berarti ini hapus saja. Kita baca sesuai dengan original teksnya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Saya bacakan dalam bahasa Yunania. Kalian cari, sekarang zaman Meta EA, sekarang zaman EA, sekarang zaman Google. Kalian cari di dalam bahasa Yunaninya, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Saya bacakan bahasa Yunaninya. Stodegoho katebare sahyumas. Apa artinya? Baiklah, aku sendiri bukanlah menjadi suatu beban bagi Hyumas. Hyumas itu kalian atau kamu, you all, tetapi you parkon panorgos dolo Hyumas elabon. Tetapi dengan kelicikanku aku menjerat kalian dengan tipu daya. Jadi kenapa saya bisa masuk gereja dulu? Karena inspirasi saya adalah rasul palsu dari Tarsus. Kenapa saya bisa masuk gereja? Kenapa saya bisa mengajar anak-anak sekolah minggu? Loh, karena saya mengikuti Rasul Paulus. Aku ke orang Romawi, pura-pura jadi orang Romawi. Aku ke orang-orang ahli Taurat, pura-pura jadi ahli Taurat. Ya, itu adalah salah satu dosa saya karena saya mengikuti Paulus di dalam hal berdusta, di dalam hal menyamar. Saya benar nggak berdusta ya, menyamar maksudnya. Apakah Paulus mengajarkan saya berdusta? Ya.
Paulus mengajarkan saya berdusta. Di mana? Roma 3 nomor 7. Ya. Paulus mengajarkan berdusta, Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Cederkon. Jadi kalau berbohong untuk kemuliaan Yesus di dalam agama Kristen itu nggak apa-apa. Kita saya kelahiran 95, ya, sekarang usia saya 30 tahun, nanti tanggal 25 Desember saya 31 tahun. Tolong kadonya disiapkan, ini serius ya. Tanggal 25 Desember nanti nih, kalau ada umur, itu saya 31 tahun. Nah, teman-teman, kita yang lahir pada tahun 90-an, itu pasti mengetahui. Ketika SD, kita diajari tentang bagaimana tokoh Kristen bernama Senok Horgonje itu nyamar jadi seorang ustadz. Dia hafal 30 juz Quran. Kalau Kristen-Kristen sekarang nyamarnya kan nggak ada yang hebat ya. Senok Horgonje, orientalis Kristen. Nah ini ada saksinya. Nah ini saksi hidup saya. Bener nggak, kita tanya ini. Tasya on cam. Ngapain on cam? On cam kamu, Tasya, kamu kan teman satu gereja dengan saya. Masa kamu bermusuhan sama saya? On cam. On cam. Nanti aku kasih bunga. On cam. Janganlah. Iya, apa? Teman-teman, kasih Tasya topi supaya dia on cam. Kasih bunga yang banyak. Ayo on cam dulu, Tasya. Nih. Ayolah, macam mana pula kau. Ini saksi hidupnya teman-teman ya. Ini saksi hidup saya. Ya, Rifa. Aku mau istirahat. Ya, mau istirahat. Bilang aja mau teleponan sama pacarnya. Dasar malak adalah walak kesamana. Waduh, si Rifa ini. Nandar jangan bilang aku punya pacar, kita nggak boleh pacaran kan? Ya sudah. Kita orang Islam nggak boleh pacaran guys. Ya, Rifa Boleh ini harus. Tasya ini kayaknya mau bertobat ini. Pacaran lah. Kalau Kenapa sayang? Nggak boleh Tasya kita nggak boleh pacaran Tasya. Pacaran itu berkhawat, nanti berdosa. iya kan nggak boleh pacaran kalau Islam. Yang boleh itu bertaruh, saling mengenal gitu. Dan aku Rifa sama mau teman kan dilanjut taruh. nggak Rifa? Kalau lanjut kamu ambil alih. Ambil alih aja Nandar, aku tapi turun ya. Aku turun ya Nandar ya. Ya udah pergi sana. Nanti malam ya, Aku jangan mau- lupa ya. Aku juga iya, sampai. nanti malam kita si Mikanas buka camp. Iya baik. Nanti kalau nggak habis maghrib habis isya ya. Aku juga cuma selesai kok. Cuma sebentar kok. Tasya, kamu ngobrol sama Tante Mika deh, seru deh kayaknya Tasya. Iya. Nanti malam kita undang Tasya. Entar dulu, Tasya Mikana ya? Bukan Ya, Mika, Tante Mika. Tante Mika. Mikana, Nah. Mikana. Dia dan Mikana satu. Nah, Tante Mikana. Tante Bukan Mika. Tante Mika. Tante Mika yang Bukan. mana? Dia malah temenan sama Mikana. Tante Mika itu malah temenan sama Mika. Jadi waktu itu Mikana. dia kan masih pakai nama Mikana, pakai foto Mikana kan. Naiklah Mikana ke koma kan. Ngobrol dia malah temenan dia berdua. Baik dia sama Mikana. Maksudnya kalian mau berdebat dengan Kak Mikana? Ih, si Tasya lemot banget. Repot kata. Udah nanti malam kesini aja sama Tante Mika ya. Ada Tasya. Jam berapa tuh? Pokoknya habis isya, salat isya ya. Enggak etik, Mika etik Islam atau Kristen? Udah nanti aja lu naik ke situ, ngobrol langsung, nanya sendiri, jangan aku beberkan di sini. Yang masalahnya saya nggak kenal Mika yang mana. Coba kenapa wajahmu begini, gini-gini? Lu yang benar. Kenalan Tasya. Kenalan nanti. Kenalan Tasya sayang, cantik sama Tante Mika. Mika yang mana? Saya nggak kenal. Aduh, Aduh, ya nanti ampun. kenalan Tasya. Ya, Nanti Allah, kenalan. kita ini. Dia seumuran sama Uni, jangan panggil adek. Aku tahu. Oh iya. Tasya mau aku kasih tahu umur nggak? Ya enggak? Nah, Uni Jangan. Jangan, Aku sorry. 38, aku 38. Tuh kan sama. Sama. Iya.
Serius. Tapi Tasya kamu kelihatan lebih muda dari aku tahu. Iya, karena dia cindo dia, Uni, karena dia cindo, makanya kelihatan ini. Gembira adalah obat yang manjur. Jadi kita harus bergembira toh. Oh Iya, dia toh. orangnya asli. Iya. Tasya, nanti kapan-kapan kita ketemuan lah. Aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu. Di mana mau ketemu? Tapi jangan digeruduk. Enggak, dia Mana jauh ada nih, di Sulawesi dia. Walah. Dulu di Jakarta. Dulu di Jakarta. Tasya, lu pokoknya tetap aja jadi pribadi yang humble gini. Jangan jahat kayak si Agatha sama Oten penghujat Kalau lainnya. kalau Wanes itu rata-rata humble. Kalau si Herdi sekarang sudah humble. Si Billy dulu mah wah hujat ya, sekarang udah humble. Pokoknya kalau Tritunggal convert ke Wanes itu jadi humble, Uni. Ya juga sih, nggak semua lah. Ya enggak, si Iya, Herdi semua humble sekarang, si Billy humble. Saya bilang gini, jangan Tinggal berteman, si jangan berteman dengan Nandar gitu. Tapi buat tinggal si saya, Mikana tuh. karena nanti katanya dipikir saya itu bekerja sama, padahal kagak. Saya itu kan datang ke Siapa sini. yang bilang itu? Siapa yang bilang bekerja sama? Rata orang bilang kerja sama. Saya tanya sama kamu, emang saya kerja sama? Iya, boro-boro Iya, kita ngapain kerjasama. gua Kita kerja sama? sama menghantam Tritunggal. Ya, nah itu kalau itu kerja sama benar. Nggak, imanmu, imanku. Saya tidak mau Iya, aku milik umat. Iya, iya. Lu baper banget sih Tasya nih. Lu maksudnya kita nggak kerja sama masalah ini skenario apa nggak ada? Tanya aja. Pernah gua DM lu? Nggak pernah gua. Betul, nggak ada tuh. Kita nggak ada DM, nggak ada apa dekat, nggak ada. Di sini cuma hanya berteman kayak Unirifa, Yonatan. Oh, Iya, iya makanya kalau Wanes ini rata-rata humble sih. Tinggal si Mikana aja nih yang nggak humble. Tasya, lu ngobrol sama si Lina deh, coba Lina Murtadin pacar Edis, coba. galak sekali tuh Lina Wijaya. Bukan si Wijaya, Lina. lihat. Si Lina orang Malaysia. Lu ajak dia ke Wanes Ki, biar dia Katanya nggak Edis satu TV. jadi Kristen totalitas dong. Pacarnya Edis TV. Iya, pacar Edis TV. Yang mana pacarnya Edis TV? Namanya Lina, Miriam Lina. Lina. Yang dulu istri Tadinya dia ngejar-ngejar Nandar, tapi Nandar nolak dia nggak mau lagi. Sekarang ngejar-ngejar Nandar. Rina Jiran. Lina, katanya sih Malaysia tapi bukan orang Malaysia, bohong banget. Orang Filipina. Orang Filipina. Lahirnya di Malaysia kan. Dia suka berbodong. Begitu. Enggak, si Tasya ini bukan di Makassar. Di mana Tasya, di mana do ya? Lupa lagi aku. Di mana kamu? Di Makassar. Di Makassar kamu? Lina, lu ketemuan sama Bang Zuma lah, guys. Cahaya, Bang Juma. Makassar panas loh, Lina. Kamu nggak panas, Lina? Lina, Pak Tasya. Enggak lah. Panas Makassar Tasya itu aku mantan dulu. Pacar Nandar. Tasya mantan pacar Nandar. Iya itu, Enggak, Jeng. kita tritunggal. Kenapa selalu mengatakan kayak gitu? Padahal enggak. Iya, kenapa? Kenapa Tungtung mengatakan kamu mantan pacarku? Ngawur, dudul mana ada gua, gak selera gua sama dia. Gak ada seleranya gue sama dia. Kita ini berteman doang. Saya cuma datang bersilaturahmi. Iya kan? Kita sih cantik, itu kurus. Gini, Kak Unirifa masa 38 sih? Iya, Iya, aku pikir gua dikasih tahu. 50. Nggak seusiaan kalian itu, jangan panggil adik kakak, udah nama aja Tasya Ya, gitu, lu pikir Rifa. gua umurnya 40, Tasya jahat banget. Unirifa udah menikah? Udah punya anak 2, gua mah udah Sama bukan- si Tasya juga, anak 2 Uni. Oh, sama. Tasya anaknya 2. 1. Oh, baru 1 dia. Nah dulu Unirifa ini suaminya kemana? Udah pisah. Sama lah. Aku janda. Aku juga Janda. janda. Ya sama-sama janda dia. Uni janda, Tasya janda dah. Janda kembang. Benar. Yang menjandakan saya kan orang yang muslim itu mantan saya. Itu mantannya Islam. Jadi gini Uni, si Tasya ini masuk Islam, ya kan? Suaminya ceraikan dia kembali lagi ke Kristen. Saya yang ceraikan, bukan dia. Hah? Saya yang ceraikan lah. Katanya dia, kamu kalau ngomong itu pelin-pelan. Ceritanya kamu itu diceraikan gara-gara kamu masuk Kristen lagi. Gimana tuh? Coba jelaskan.
kan waktu itu kan dia apa namanya selingkuh, jadi setelah Oh, selingkuh. Jadi kamu tuh dulunya Islam juga, masih masuk Kristen, masuk Islam gara-gara suami, betul? pendidikan doang, nggak pernah belajar Islam sih ya, jadi saya tuh tidak pernah tahu tentang Iya, Islam. intinya kamu masuk Islam ketika nikah sama suamimu. Tuh. Nah, iya sudah. Dulu dia Muslim waktu nikah sama suaminya. Ketika suaminya selingkuh, dia sakit hati, diceraikanlah suaminya. Karena dia kesal, masuk Kristen lagi. Oh, ini mah kepahitan ini. Kayaknya kepahitan dalam hidup ini. Kalau kepahitan saya kan serang orang Muslim lah. Hah? Kalau kepahitan sama orang Muslim, saya akan serang semua orang Muslim. Buktinya kan tidak. Oh iya, enggak nyerang Muslim juga ya. Iya, benar juga sih. Jadi apa? Jadi ya, saya tuh tidak kepahitan dong. Iya, sorry. Aku cuma bercanda, Tasya. Lu kalau Orang kepahitan. ya wes istirahat sana. Sana istirahat. Ah, Ya udah gue juga Waalaikumsalam. gitu loh ya. Tasya. Apa? Ngomong Bener nggak kita settingan? kagak. Tuh teman-teman kagak ya. Dulu saya satu gereja sama Tasya. Ini saksi hidupnya masih nyata. Iya. Jadi Bener nggak gua bayar lu? Saya tanya. Bener nggak gua bayar lu? kagak ada. Gua Kagak ada. Bener nggak? Dulu gua lebih aktif ke gereja daripada lu. Jawab jujur. Iya aktif di gereja. Tuh teman-teman, makanya aku pintar karena dulu aku aktif di gereja. Si Tasya mah bolos mulu. Karena dulu yang pinter jadi on dia kan, karena dia pindah. Oke, sekarang perhatikan teman-teman ya. Dulu aku pinter nggak waktu di gereja? Jawab jujur. Pinter apa belum? Udah lah gue mau pamit dulu males gue. Jawab dulu. Waktu gua di gereja pinter apa enggak? Kabur sih Tas. Tuh teman-teman, kalau gue itu saksinya ada ya. Nggak mungkin gua berbohong karena gue ini apologet Muslim. Banyak Ripa bagus tuh orangnya, mengedepankan kejujuran. Kalau gua salah ditegur. Nggak mungkin gua berbohong di depan teman saya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.